Oke, selamat pagi adik-adik sekalian. Ya, kita bersyukur karena pagi hari ini kita bisa kembali datang untuk sekolah minggu. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kita mau menyanyikan lagu pujian Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa maju terus, bersaja di tempat Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Satu lipat tangan. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Semua tutup mata, kita berdoa. Ikuti Lause Jansel ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas perlindungan Tuhan selama 1 minggu lamanya. Kami bersyukur untuk kesehatan dan sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Pada pagi hari ini kami datang ke rumah Tuhan untuk beribadah, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya bisa beribadah sesuai kehendak Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita lanjutkan pujian kita. Judulnya Beritakanlah di Gunung ya. Semua nyanyi ya. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Oh gembala di padang, menjaga dombanya. Tiba-tiba terpancar cahaya yang mulia. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Mereka sangat takut mendengar pujian bala tentara surga yang memuji Allah. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Ya, jadi kita harus pergi memberitakan
tentang Tuhan Yesus, bahwa telah lahir, dialah juru selamat kita. Nah, kita beritakan kepada semua orang, ya, semua orang, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Oke, nah kita lanjutkan pujian kita, judulnya Tuhan Cinta Semua Anak. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Semua nyanyi. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Dalam bahasa Inggris, Jesus loves the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Nah, Tuhan cinta semua anak, apapun warna kulitnya. Apakah warna kulitnya kuning, putih, hitam, sama semua di mata Tuhan. Tuhan sayang semua. Jadi tidak ada saling membeda-bedakan. Tuhan mau menyelamatkan, Tuhan cinta semua anak, semua kita. Ya, kita bersyukur untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita nyanyikan satu kali lagi lagu pujian ini ya, mulai dari awal. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Bahasa Inggris, Jesus loves the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Oke, sekarang kita mau berikan persembahan kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu pujian Domba Kecil. Yang bertugas adalah SD 6. Semua nyanyi. Domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Sekali lagi, semua suara nyanyi. Domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Sekali lagi, terakhir. Domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Oke, yang berdoa lause sendiri ya. Kita berdoa ikuti lause Jansel ya. Tuhan Yesus,
Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan, untuk semua berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menerima persembahan ini. Berkati kami, berkati orang tua kami dalam setiap pekerjaan mereka. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk adik-adik kelas 6. Kita akan melihat pengumuman. Pertama, saat teduh anak sekolah minggu dilakukan setiap malam jam 8 sampai jam 8.30. Nah, ini adalah kelas kecil. Kita sudah bagi 2 kelas ya. Nah, jadi tidak ada alasan untuk kakak-kakak, abang-abang, oh saya kan sudah besar. Untuk remaja ikut kelas besar ya. Jadi kelas kecil mulai dari jam 8 sampai 8.30. Lalu kelas besar dimulai jam 8.30 sampai jam 9 malam. Oke? Jadi sudah dibagi 2 kelas. Mari semuanya ikut bersaat teduh bersama. Kedua, semua asisten sekolah minggu diwajibkan untuk ikut saat teduh kelas remaja ya jam 8.30. Semua asisten sekolah minggu ya. Nah, itu saja. Yang ketiga, latihan paduan suara akan diadakan setelah firman Tuhan nanti jam 8.55 teng selesai firman Tuhan. Anak-anak dari kelas 1 sampai remaja diminta hadir di aula ini untuk latihan bersama. Selanjutnya semua asisten ya SD 1 sampai remaja diminta membantu menertibkan anak selama latihan paduan suara. Jadi semua asisten datang juga untuk membantu anak-anak supaya bisa latihan dengan baik. Yang ketiga, yang terakhir, asisten diminta untuk langsung update jumlah anak di grup sekolah minggu. Nah, sekarang kita melihat pengumuman yang rajin ya, rajin ikut saat teduh setiap malam ya. Bulan Juli ya, untuk bulan Juli yang kemarin ya. Nah, untuk anak yang ada namanya dipanggil maju ke depannya untuk dapat hadiah. Pertama Deran Timothy, kedua Kerry, ketiga Yurifea, dan keempat Yurika, kelima Sarlin, keenam Natania, ketujuh Elisa, kedelapan Fania. Ya. Nah, kita minta Lausemega untuk membagikan hadiah selaku wakil ketua sekolah minggu. Oke, kita ambil foto dulu, kita minta Los Felix fotokan dulu. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Itu saja. Selamat beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita bagi kelas ya sekarang yang untuk kelas kecil. Kelas kecil ikut Los Anton ya. Yang sebelah kiri, sebelah kiri, sebelah kiri. Kelas kecil baris di sebelah kiri. Sebelah kiri sini. Yang remaja tetap stay di sini.
Ya, silakan duduk, Joanna. Ya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa ya. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur di hari Tuhan yang kudus ini, kami sekalian anak-anak Tuhan bisa datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Tolonglah setiap kami agar bisa memahami firman-Mu dengan baik. Ampuni kami dari segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan melihat dulu ayat hafalan kita. Ini sudah pernah ya kita hafal bersama, hanya tinggal mengulangi kembali, karena memang ceritanya hari ini tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan semua bangsa ya, tak terlepas dari bukan hanya orang Israel tapi juga orang-orang di luar Israel. Jadi kita baca dulu sekali ayat ini, Roma 1:16, lalu isinya kemudian alamatnya lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Roma 1 ayat 16. Oke, langsung kasih waktu 2 menit ya. Kita coba ingat hafal ya. Harusnya 1 menit cukup. Karena 2 minggu lalu, kalau tidak salah kita sudah hafal ya. Oke, langsung rasa sudah cukup ya. Oke, kita baca sekali, setelah itu nanti langsung hapus ya. Alamat, isi, dan alamat. 1, 2, 3 ya. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Roma 1 ayat 16. Tidak ada yang ya, setiap orang percaya, bukan setiap orang yang percaya ya. Oke, kita hapus. Oke, 1, 2, 3 ya. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Roma 1 ayat 16. Oke, lanjut. 1, 2, 3 ya. Roma 1 ayat 16. Oke, next. Oke, lanjut. Oke, lanjut.
Oke, lanjut. Terakhir. Oke, sepertinya semua sudah bisa ya. Nah, apa itu Injil? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat apa itu Injil? Injil adalah kabar baik. Lalu orang bertanya, apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Yesus telah turun ke dalam dunia, hidup dengan sempurna, lalu dia mengorbankan dirinya mati di kayu salib, mencurahkan darahnya yang kudus, lalu kemudian dia mati dikuburkan, pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Itu berita Injil ya. Barang siapa yang percaya tentang berita Injil ini dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya, maka mereka akan memperoleh hidup yang kekal, pengampunan dosa, pengharapan akan hidup yang kekal di sorga ya. Nah, cerita firman Tuhan hari ini sudah masuk ke pelajaran ketiga ya. Puji Tuhan atas pimpinan Tuhan ya. Judul pelajaran kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kristus menyelamatkan banyak orang Yahudi dan non-Yahudi. Oke. Nah, tujuannya adalah kita mau melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan orang-orang non-Yahudi. Nah, kita tahu bahwa ketika Roh Kudus turun ke atas para rasul, mereka bisa berbicara dalam bahasa lain yang sebelumnya tidak pernah mereka pelajari. Dikatakan ada 3.000 orang yang menjadi percaya. Ya, orang-orang Yahudi sendiri yang datang dari luar Israel, datang untuk beribadah ke Yerusalem. Ya, 3.000 orang Yahudi yang percaya. Jadi hari ini kita mau fokus melihat bagaimana Tuhan juga ternyata menyelamatkan orang-orang non-Yahudi yang bukan orang Israel. Yang kedua, agar kita mau mengabarkan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Jadi tujuan pelajaran hari ini juga adalah setelah kita dengarkan cerita ini, kita berharap bahwa kalian, kita semua yang ada di sini punya beban dalam hati. Oh, saya harus kabarkan berita Injil ini juga kepada semua orang. Ini juga tugas saya, bukan hanya tugas Lause Dedi dan tugas Lause yang lain atau pendeta, tapi tugas semua orang yang sudah percaya. Ya. Nah, kita lihat ya. Nah, dalam satu kali pengajaran Tuhan Yesus, dia mengajarkan murid-muridnya, dia bilang begini, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, Tuhan Yesus sebelum dia mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga, dia memerintahkan murid-muridnya, jangan ya kamu pergi kepada bangsa lain, masuk ke dalam kota orang Samaria. Orang Samaria adalah orang-orang Israel yang sudah melakukan perkawinan campur. Jadi mereka dianggap sebagai bangsa lain, bukan lagi bangsa Israel tulen, asli atau murni. Jadi jangan pergi ke sana, Tuhan Yesus bilang. Kamu harus pergi kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dengan kata lain, Tuhan Yesus bilang, kamu beritakan Injil kepada orang-orang Israel. Nah, ini perintah Tuhan sebelum dia naik ke sorga, sebelum dia mati di kayu salib ya. Jadi dia sudah perintahkan kepada murid-murid, jangan dulu pergi ke bangsa lain. Ada waktunya ya. Nanti ketika Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, dia perintahkan bahwa mereka murid-murid harus pergi memberitakan Injil secara luas. Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Nah, tadi di perintahnya ini Matius 10 ayat 5 sampai 6, jangan pergi ke bangsa lain atau ke orang Samaria. Nah, nanti perintahnya semakin luas ya, beritakan Injil ke seluruh dunia. Nah, kali ini kita akan melihat ya. Nah, ini adalah kilas balik dari pelajaran minggu lalu. Bagaimana Stefanus yang dipenuhi oleh Roh Kudus memberitakan Injil kepada orang banyak, tapi orang banyak membenci dia, marah kepada Stefanus, lalu mereka melempari dia dengan batu ya. Mereka fitnah dia bahwa dia telah menghujat Musa, menghujat Allah, menghina Musa, menghina Allah. Musa adalah nabi yang besar bagi orang Israel. Kalau kamu menghina dia, kamu akan mendapatkan kemarahan ya dari orang-orang Israel. Lalu dia difitnah, dituduhkan tuduhan yang tidak benar. Dia sama sekali tidak pernah menghina Musa atau apalagi menghina Tuhan ya.
Kemudian dia dilempari dengan batu dan dia katakan, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Akhirnya dia meninggal dunia, mati. Martir pertama ya yang dicatatkan dalam kitab suci, bagaimana dia mati demi Tuhan Yesus. Nah, setelah kematian Tuhan Yesus, kita melihat bahwa progres ya, perkembangan bagaimana berita Injil itu sudah mulai bergerak keluar dari Israel. Nah, yang pertama kita lihat cerita bagaimana Filipus mengabarkan Injil ke Samaria. Tadi perintah Tuhan Yesus jangan pergi kan pada orang-orang Samaria. Nah, sekarang orang-orang murid-murid Tuhan Yesus, Filipus adalah salah satu dari diaken ya, yang dipilih 7 diaken, Stefanus juga diaken. Mereka ini adalah orang-orang yang betul-betul takut kepada Tuhan, orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Jadi Filipus pergi mengabarkan Injil ke Samaria. Nah, Filipus pergi memberitakan Injil ke suatu kota, tidak disebutkan kota apa, itu ada di Samaria. Nah, kita kilas balik sedikit ya tentang Samaria. Kenapa orang-orang Israel itu begitu benci kepada orang Samaria? Ada yang pernah tahu kenapa alasannya? Bahkan dikatakan orang Samaria itu digambarkan seperti anjing. Wah, kenapa begitu keras sekali terhadap orang-orang Samaria ini? Nah, tadi langsung sudah sebutkan di awal bagaimana orang-orang Samaria ini adalah orang-orang yang sudah melakukan perkawinan campur. Mereka menikah dengan orang-orang yang bukan Israel. Padahal Tuhan sudah memerintahkan bahwa mereka harus menikah dengan mereka sendiri. Orang-orang Israel tidak boleh mengadakan kawin campur. Jadi orang Samaria telah melakukan perkawinan campur sehingga mereka dianggap melanggar perintah Tuhan. Mereka tidak murni lagi, tidak tulen lagi sebagai orang Israel. Mereka benci dengan mereka. Nah, anjing adalah salah satu jenis hewan yang najis, haram. Artinya tidak ada hubungan, tidak boleh ada hubungan dengan mereka. Jadi ketika dikatakan orang Samaria dianggap seperti anjing, maksudnya adalah orang-orang Samaria ini adalah orang-orang najis. Tak boleh kita ada urusan dengan mereka. Jadi sebegitu bencinya orang-orang Israel pada masa itu kepada orang Samaria. Tapi Tuhan Yesus beberapa kali dalam perumpamaan mengajarkan bagaimana mereka juga harus menghargai, menghormati orang Samaria. Karena orang Samaria, ya dalam perumpamaan Tuhan Yesus, orang Samaria yang baik hati, dia ceritakan bagaimana orang Samaria ini juga adalah orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang butuh keselamatan. Jadi jangan dipandang hina, ya. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria, dan di sana apa yang dia lakukan? Dia beritakan Injil kepada orang-orang di kota itu, ya. Yang tadinya dianggap hina, dianggap najis, dianggap haram, tidak boleh ada hubungan dengan mereka. Filipus sekarang pergi ke sebuah kota di Samaria dan beritakan Injil. Dan mereka melihat ya, Tuhan memberikan karunia kepada Filipus untuk melakukan mukjizat tanda-tanda. Jadi dia bisa sembuhkan orang sakit, dia bisa melakukan mukjizat di depan orang banyak, orang-orang Samaria, sehingga mereka yang melihat mukjizat yang dilakukan Filipus dengan bulat hati, yakin seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan. Oh, berarti ini betul-betul adalah ajaran dari Tuhan. Yesus adalah Mesias, Yesus adalah juru selamat. Kenapa saya begitu yakin? Karena apa yang telah dilakukan Filipus, ya, dia bisa mengadakan mukjizat, tanda-tanda yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dan ini membuat mereka menerima apa yang diberitakan oleh Filipus. Nah, sekarang kita tidak punya kemampuan ya melakukan mukjizat. Kalau sendiri tak bisa sembuhkan orang lumpuh atau memelekkan mata orang buta, saya tak bisa. Lalu bagaimana meyakinkan orang-orang? Nah, kita bersyukur ada pekerjaan Roh Kudus dalam hati setiap orang. Jadi ketika kita beritakan Injil, tidak perlu harus saya lakukan mukjizat atau tanda-tanda yang ajaib supaya orang bisa percaya. Roh Kudus akan bekerja dalam hatinya. Ya, dan ketika orang itu mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus akan menggunakan firman itu di dalam hatinya sehingga dia sadar bahwa dia manusia berdosa. Nah, saya menjadi seorang Kristen bukan karena saya lihat mukjizat ya. Saya tak pernah lihat mukjizat. Pak Pendeta Kiantoro tak pernah lakukan mukjizat apa-apa, lalu saya jadi percaya, tidak. Tapi Roh Kudus bekerja dalam hati saya, dalam hati Lausa, dalam hati kalian juga yang sudah percaya, secara ajaib. Dan menyadarkan kita bahwa kita manusia berdosa. Sehingga ada banyak orang, ketika mereka menjadi percaya, banyak orang yang percaya itu memberi diri mereka untuk dibaptis oleh Filipus. Nah, baptisan tidak menyelamatkan ya. Jangan pikir, oh kalau saya sudah dibaptis, saya pasti masuk surga. Tidak. Belum tentu. Baptisan itu seperti cincin nikah. Ini cincin nikah Lausa ya. Apakah semua orang yang pakai cincin adalah orang yang menikah? Tidak. Tapi apakah orang yang menikah harus pakai cincin? Orang yang menikah ya ini sebagai tanda bukti saya sudah menikah.
Tapi tidak semua orang yang pakai cincin menikah kan? Ada orang yang pakai cincin gaya-gayaan. Ada cincinnya banyak ya, batu akik. Apakah dia menikah artinya semua cincin jarinya penuh dengan cincin? Oh, artinya istrinya 10. Kan enggak. Itu hanya sebagai hiasan. Jadi orang yang dibaptis juga begitu. Kalau kita sudah sungguh-sungguh percaya, kita berikan diri kita dibaptis. Saya sudah menikah, saya pakai cincin nikah. Sebagai bukti saya sudah menikah. Tapi ketika orang dibaptis, belum tentu dia sungguh-sungguh percaya Tuhan. Ada orang yang dibaptis tapi tidak sungguh-sungguh percaya Tuhan. Ada orang yang tidak dibaptis tapi sungguh-sungguh percaya Tuhan dan masuk surga. Siapa? Yang disalibkan di sebelah Tuhan Yesus. Dia bilang apa? Tuhan, jika engkau datang dalam kerajaanmu, ingatlah aku. Padahal dia barusan beberapa menit lalu menghina Yesus. Jika engkau anak Allah, turunlah, selamatkan kami. Baru saya percaya. Tapi ketika Tuhan Yesus bilang apa? Ampuni mereka Bapa, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Baru dia sadar, ini manusia benar. Dia bukan manusia biasa, dia anak Allah. Makanya ketika sebelum dia mati, dia bilang, Tuhan Yesus, kalau engkau datang dalam kerajaan, ingatlah aku. Apa kata Tuhan Yesus? Hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Sempat nggak dia dibaptis? Oh bentar ya, kita turun dulu dari salib ya. Baptis dulu. Enggak. Tapi dia dengan iman mengaku, percaya. Tidak sempat dibaptis, tidak sempat berbuat baik malah. Jadi kita lihat bahwa keselamatan murni adalah pekerjaan Tuhan. Hari itu juga Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dan di mana si pencuri yang satu lagi? Sorga bersama-sama dengan Tuhan. Tidak sempat dibaptis, tidak sempat berbuat baik, tapi dengan iman percaya. Nah, jadi ingat ya, baptisan tidak menyelamatkan. Baptisan hanya sebagai tanda simbol saja. Bahwa kamu sungguh-sungguh percaya Tuhan. Kemudian, di kota itu ada seorang bernama Simon. Dia sudah sejak lama melakukan sihir. Wah, sihir ini ternyata sudah ada sejak zaman Alkitab ya. Sihir, magic. Harry Potter. Pernah lihat film Harry Potter? Ada yang pernah nonton film Harry Potter nggak? Dia pakai tongkat kan. Penyihir biasa pakai sapu terbang kemana-mana. Itu dongeng ya. Tidak ada seperti itu ya. Nah, jadi si Simon ini seorang yang melakukan sihir. Dia mentakjubkan orang-orang Samaria dengan sihirnya. Jadi orang-orang Samaria itu takjub, heran, kagum sama dia karena dia bisa lakukan banyak sihir. Dan berlagak seolah-olah dia adalah seorang yang sangat penting, sombong ya. Dia merasa saya ini orang penting nih, orang semua lihat saya lakukan sihir, mereka takut, mereka segan, saya ini orang penting. Tapi si Simon ini ternyata juga dikatakan di sini Simon si penyihir juga menjadi percaya. Alkitab katakan menjadi percaya dan memberi diri dibaptis dan senantiasa bersama-sama Filipus. Lihat Filipus lakukan mukjizat, lihat Filipus mengabarkan Injil. Jadi seorang penyihir yang dulunya sangat-sangat disegani orang, sombong, juga memilih untuk menjadi percaya. Ya, dia dibaptis dan menjadi percaya dan mengikut Tuhan Yesus. Nah, kemudian ketika para rasul mendengar ya, wah ternyata di kota Samaria, satu kota Samaria, si Filipus sudah mengabarkan Injil dan banyak yang dibaptis. Para rasul mengutus dua rasul, Petrus dan Yohanes, untuk datang ke Samaria untuk melihat apa yang terjadi di sana, dan sekaligus juga dia akan meneguhkan iman orang-orang di sana dengan berdoa bagi mereka sehingga Roh Kudus turun ya. Nah, Rasul Petrus dan Yohanes diutus oleh para rasul untuk datang ke Samaria. Jadi mereka datang dari Yerusalem ke Samaria. Setelah mendengar bahwa banyak orang di Samaria telah menjadi percaya. Nah, apa yang mereka lakukan? Setibanya di situ, sampai mereka di kota itu, kedua rasul berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Karena sebelumnya Roh Kudus belum turun kepada mereka. Jadi para rasul ini berdoa dan Roh Kudus turun kepada mereka secara ajaib, ya, menjadi sebuah tanda sungguh-sungguh bahwa mereka adalah orang-orang percaya. Nah, ketika si Simon itu melihat hal ini, dia menawarkan uang kepada kedua rasul itu. Apa yang dia bilang? Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku, ini tanganku ya, di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Jadi dia lihat Petrus dan Yohanes ketika menumpangkan tangan, ada kuasa Roh Kudus yang turun kepada orang-orang yang didoakan. Nah, dia juga mau. Nah, tabiat dia sebagai seorang penyihir masih belum hilang ya. Dia melakukan sihir sudah cukup lama, sehingga dia juga masih ingin punya kuasa-kuasa seperti itu dan ingin dihargai, disegani oleh orang banyak. Nah, ini adalah pemahaman yang keliru ya. Kita tidak tahu apakah dia sungguh percaya, tapi Alkitab katakan tadi dia menjadi percaya. Mungkin saja di sini adalah pemahaman dia yang masih keliru. Ada orang Kristen kan, sudah jadi Kristen sungguh-sungguh, tapi masih punya pemahaman-pemahaman yang keliru tentang firman Tuhan. Ada yang seperti itu. Tapi bukan berarti dia tidak percaya.
hanya pemikiran pemahamannya keliru ya. Wah, Rasul Petrus marah sekali dan dia bilang, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Binasalah kamu dengan uangmu itu. Karena kamu pikir kuasa itu bisa dibeli dengan uang. Kamu masih belum paham dengan benar bahwa ini kuasa Tuhan. Tidak bisa dibeli dengan uang. Tuhan berikan kepada siapapun yang dia mau. Dan pada masa itu Tuhan memberikan kuasa kepada para rasul saja. Dan orang-orang yang dekat dengan para rasul, orang-orang yang melayani bersama dengan para rasul juga mendapatkan kuasa dari para rasul untuk melakukan mukjizat seperti Filipus. Ya, Markus juga mendapatkan kuasa. Ada kuasa yang mereka lakukan. Ya. Tapi itu semua karena kuasa yang diberikan Tuhan kepada para rasul, bukan kepada semua orang. Ya. Sekarang kita tidak punya kuasa ini. Ketika para rasul semua sudah meninggal, maka kuasa itu juga berlalu. Sekarang tidak ada lagi mukjizat yang dilakukan oleh orang-orang secara langsung. Tapi apakah berarti mukjizat tidak ada? Masih ada. Hanya Tuhan yang lakukan sendiri dari sorga. Jadi Lausio Dedi tidak bisa klaim, oh Frans, kamu sakit apa? Sakit demam. Oh, sini. Saya tumpangkan tangan saya. Pergi demam. Dalam nama Tuhan Yesus. Tak ada lagi seperti itu. Ya, kita hanya berdoa kemurahan Tuhan agar Frans bisa pulih, bisa sembuh. Sembuhlah dia. Kalau Tuhan berkenan dia pulih. Jadi tidak ada lagi saya keluarkan kuasa dari diri saya. Saya tidak punya kuasa apa-apa ya. Kita semua tidak punya kuasa apa-apa. Kuasa itu hanya diberikan pada para rasul. Dan ketika para rasul sudah meninggal, semua kuasa itu kembali pada Tuhan. Tidak ada lagi diberikan kepada kita ya. Semuanya sudah berlalu. Kemudian Petrus juga katakan, tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini. Sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi tidak ada bagian atau hakmu dalam urusan untuk menumpangkan tangan. Itu bukan urusan kamu. Tanggung jawab ini diberikan kepada para rasul, bukan kepada kamu. Dan kamu tidak bisa beli hak ataupun bagian itu. Dan dikatakan hatimu tidak lurus. Nah, hatinya masih bengkok ya, tidak memahami firman Tuhan dengan benar, tidak mempunyai pemahaman yang benar tentang firman Tuhan, tentang ajaran Tuhan. Tapi si Simon ini minta supaya Petrus mendoakan dia. Doakanlah saya supaya saya tidak binasa seperti yang engkau katakan. Nah, lalu Alkitab tidak mencatat apa kejadian selanjutnya. Tapi saya percaya Petrus mendoakan dia. Dan Simon sadar bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Ya, karena dikatakan bahwa dia menjadi percaya. Dia menjadi orang Kristen. Nah, setelah peristiwa itu, maka kedua rasul ini kembali ke Yerusalem. Setelah bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, Petrus dan Yohanes kembali ke Yerusalem. Dan, lihat, dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Jadi ketika mereka datang dari Yerusalem menuju ke kota di Samaria ini, di mana Filipus berada, saya yakin mereka juga mengabarkan Injil dalam perjalanannya menuju ke kota itu. Dan ketika mereka pulang, juga mereka lakukan hal yang sama, memberitakan banyak Injil di kampung di Samaria. Jadi tidak hanya pulang, oh saya sudah selesai nih tugas saya nih di kota Samaria tempat Filipus berada, saya mau pulang. Jadi pulang saja, tak usah ada urusan lagi beritakan ini. Tidak ya. Dalam perjalanan pulang pun, kedua rasul ini memberitakan Injil di kampung-kampung yang mereka lewati. Jadi tugas pemberitaan Injil ketika ada kesempatan. Ada kesempatan kita beritakan Injil. Ya. Jadi kalau kalian lihat ada kesempatan baik bicara dengan teman kamu, beritakan Injil. Sampaikan berita baik ini kepada mereka juga, agar mereka juga bisa diselamatkan ya. Nah, kemudian ketiga, Filipus dan Sida-Sida Ethiopia. Nah, apa itu Sida-Sida? Sida-Sida adalah pelayan ratu ya. Nah, pada masa itu, raja itu punya banyak istri, banyak gundik. Jadi dia tak bisa jaga istri-istrinya ini kan. Istrinya bisa saja selingkuh kan. Selingkuh, punya pacar lagi di belakang raja, berselingkuh. Jadi raja tidak tahu, karena raja juga sibuk mengurus kerajaan. Jadi apa yang raja lakukan? Dia pilihlah laki-laki untuk melayani ratu ini, tapi laki-laki ini dikebiri. Jadi dia tidak bisa lagi berhubungan badan dengan ratu. Sama sekali tidak punya hasrat seksual. Ya, jadi mereka ini seperti orang yang tidak punya hasrat lagi, tidak punya perasaan, tidak mungkin selingkuh dengan ratu. Nah, itu Sida-Sida. Jadi pada masa itu Sida-Sida itu semua dikebiri ya. Jadi Sida-Sida adalah laki-laki ya, laki-laki yang sudah dikebiri. Nanti kalian cek kebiri itu seperti apa. Nah, ini dia. Filipus diperintahkan malaikat pergi ke selatan ya, ke arah jalan dari Yerusalem ke Gaza. Pergi ke sebuah jalan yang menuju dari Yerusalem menuju ke Gaza. Untuk apa? Nah, di sana nanti akan lewat
sida-sida ini, ya, untuk mereka. Sida-sida ini dari Yerusalem ingin pulang kembali ke negaranya di Ethiopia. Nah, sida-sida ini sedang membaca kitab Yesaya pasal 53, bahasa Ibrani. Dia baca tentang nubuatan Mesias, tentang bagaimana Mesias menderita, mati, ya, disiksa, dianiaya, dan Mesias ini bukanlah manusia biasa, tapi dia adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Tapi dia tidak paham, ya. Kemudian Roh Kudus memerintahkan Filipus dekati kereta itu. Dia dekati kereta itu. Nah, dia sedang baca kitab Yesaya 53, ini bahasa Ibrani, ya. Lalu dia tanya, dia mendekati kereta itu dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Yesaya. Dia bilang, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca?" Lalu dia jawab, "Bagaimanakah aku dapat mengerti jika tidak ada yang membimbing aku? Aku tak bisa mengerti kalau tak ada yang jelaskan." Itu maksudnya. Lalu si Filipus minta izin dan dia naik ke kereta dan dia menjelaskan kepada sida-sida itu siapa yang dibicarakan dalam Yesaya 53, yaitu tentang Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia. Dia sudah mati di kayu salib, mati, dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit dari kematian, dan dia sudah naik ke sorga. Kami lihat dia naik ke sorga, dan dia mengutus kami untuk memberitakan Injil. Diberitakanlah tentang Yesus ini dan dia menjadi percaya. Bayangkan seorang sida-sida dari negara lain, bangsa lain yang bukan Yahudi, dari Ethiopia. Nah, Ethiopia ini berbeda dari negara Ethiopia yang kita kenal, ya, sekarang. Negara Ethiopia sekarang itu termasuk negara yang miskin di dunia. Nah, negara Ethiopia, bangsa atau kerajaan Ethiopia yang dalam Alkitab ini dipercaya adalah gabungan dari negara-negara di Afrika dulu. Kerajaan yang cukup besar, makmur, ya. Karena kita lihat ketika seorang ratu dari Ethiopia datang mengunjungi Salomo, Alkitab katakan ratu ini membawa banyak sekali barang-barang berharga untuk dipersembahkan kepada Salomo. Bagaimana mungkin kalau Ethiopia adalah negara miskin bisa bawa barang-barang berharga. Jadi ini berbeda dengan negara Ethiopia saat ini, ya. Kemudian ketika mereka berbicara, lalu si sida-sida itu melihat ada air. Nah, ternyata si Filipus mengatakan kepada si sida-sida ini bahwa setiap orang yang sudah percaya harus dibaptis, ya. Itu ada air. Lalu dia bilang apa? "Lihat, di situ ada air. Apakah ada halangannya jika aku dibaptis?" Ada nggak halangannya? Sekarang saya mau dibaptis. Boleh tidak dibaptis? Lalu apa dikatakan Filipus? "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Nah, di sini juga memberikan kita pengajaran, ya. Orang yang dibaptis itu bukan hanya sekedar aku mau dibaptis, tapi sungguh-sungguh percaya. Percaya dengan segenap hati. Makanya di gereja kita tidak sembarangan membaptis orang. Kamu harus ikut kelas katekisasi. Ini sekarang beberapa remaja ikut kelas katekisasi untuk peneguhan iman. Mereka sudah dibaptis waktu mereka bayi. Tapi untuk mereka yang belum pernah dibaptis waktu bayi, ya, mungkin dia Buddha dari kecil sampai dia dewasa lalu dia jadi Kristen, ketika dia ingin dibaptis dengan air, harus punya keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati. Ikut kelas katekisasi 20 pelajaran. Nanti di dalam kelas katekisasi belajar tentang Allah, tentang Roh Kudus, tentang dosa, tentang manusia, tentang segala pelajaran penting tentang kekristenan. Supaya dia paham, ngerti, baru bisa dibaptis. Kalau tidak mengerti untuk apa dibaptis, kita bisa baptis semua orang. Tapi kalau tidak paham untuk apa, nanti kamu dibaptis setelah itu kemana? Nggak pernah lagi nongol di gereja. Untuk apa? Orang-orang yang tidak percaya dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, ketika dibaptis nanti tidak muncul lagi di gereja. Apa gunanya? Ya. Jadi firman Tuhan katakan dengan segenap hati kamu boleh dibaptis. Dan akhirnya dia bilang, katakan, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Dia membuat sebuah pengakuan, "Aku percaya." Bolehkah sekarang saya dibaptis? Dan akhirnya dia dibaptis. Nah, sida-sida memberi dirinya untuk dibaptis oleh Filipus. Nah, secara ajaib, ya, ketika sida-sida ini dibaptis dan ketika dia lihat di sekelilingnya, Filipus menghilang tiba-tiba. Tidak ada di situ. Karena Roh Kudus katakan membawa dia tiba-tiba ke tempat lain. Secara ajaib, menghilang. Dan dia dikatakan di sini Filipus dilarikan oleh Roh Tuhan dan sida-sida tidak melihatnya. Dia meneruskan perjalanannya kembali ke Ethiopia. Jadi dia pulang dengan sukacita. Sekarang dia sudah percaya dan dibaptis. Dan dia memiliki pengharapan akan hidup yang kekal di sorga bersama dengan Tuhan Yesus, ya. Nah, kemudian bukti lain juga bahwa Allah menyelamatkan orang-orang non-Yahudi karena dia juga mempersiapkan seorang yang bernama Saulus. Nah, ini dia. Nah, Saulus meminta surat kuasa untuk menangkap orang-orang Kristen, ya.
Jadi pada masa itu terjadi penganiayaan besar-besaran di Yerusalem. Semua orang Kristen, banyak orang Kristen yang lari dari Yerusalem pergi ke tempat lain untuk menyelamatkan diri. Jadi si Saulus ini tidak hanya ingin menangkap orang Kristen, menganiaya orang Kristen, memenjarakan, bahkan membunuh mereka di Yerusalem. Dia juga mau sampai keluar daerah, saya mau tangkap mereka semua. Tapi dia harus ada surat izin dulu. Gak bisa kamu pergi ke tempat lain, daerah di luar Israel tanpa izin. Jadi dia minta izin kepada orang-orang yang punya kuasa untuk memberikan dia kuasa menangkap orang-orang Kristen ini. Dan pergilah dia dari Yerusalem menuju Damsyik ya. Nah, ketika dia pergi mau sampai ke kota Damsyik, tiba-tiba ada cahaya yang memancar dari langit mengelilingi Saulus. Dan Saulus rebah ke tanah, jatuh ke tanah mendengar suara yang berbicara kepadanya. Apa suara itu? Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Suara siapa itu? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Wah, menarik ya. Kapan Saulus menganiaya Yesus? Bukankah Tuhan Yesus sudah naik ke sorga? Kenapa Tuhan Yesus katakan dia menganiaya, Saulus menganiaya dirinya? Nah, di sini kita juga melihat satu pengajaran bahwa ketika orang-orang menganiaya orang Kristen, sama saja kamu menganiaya Tuhan Yesus. Karena Kristen, orang-orang Kristen, orang-orang percaya adalah tubuh Kristus. Kristus adalah kepalanya. Kita adalah tubuhnya. Ketika kita disakiti, dianiaya, mereka sama saja sedang menganiaya Tuhan. Makanya Tuhan Yesus katakan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kamu ingin menangkap pengikut-pengikut saya, orang-orang Kristen. Kamu sudah menganiaya saya. Kemudian akhirnya si Saulus menjadi buta ya. Heranlah teman-teman perjalanannya karena tidak melihat seorang pun yang berkata kepada Saulus. Ya, dia tidak lihat ada orang yang berkata, tapi dengar suara itu. Heran mereka, dari mana suara itu? Kemudian Saulus menjadi buta selama 3 hari 3 malam. Dan dikatakan 3 hari 3 malam juga dia tidak makan dan minum, puasa ya. Tidak tahu kenapa dia tidak makan tidak minum, tapi sepertinya dia sedang merenungkan ya tentang penglihatan yang dia lihat. Bagaimana dia bisa menjadi buta, bagaimana selama ini pemahaman dia tentang Yesus itu salah. Dia pikir Yesus adalah Mesias palsu. Ternyata Yesus itu benar-benar adalah Mesias yang sesungguhnya. Dia sudah menampakkan diri kepadanya, berbicara kepada dia. Nah, di tempat yang lain, ternyata Tuhan juga berfirman kepada seorang bernama Ananias. Ananias, mungkin gitu ya suaranya. Ananias. Lalu dia bilang, ini aku Tuhan. Pada masa itu Tuhan masih berfirman ya kepada orang-orang Kristen. Sekarang tidak lagi ya, karena kita punya Alkitab yang sudah lengkap. Jadi kamu jangan berharap ya Tuhan bicaralah kepada saya seperti engkau berbicara kepada orang-orang di Alkitab. Tidak bisa lagi. Alkitab sudah cukup bagi kita mendengarkan suara Tuhan. Kalau kamu mau dengarkan suara Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari. Ya. Oke, lanjut. Kemudian apalagi dikatakan, pergilah ke rumah Yudas dan carilah seorang bernama Saulus dari Tarsus. Nah, ternyata si Ananias kenal dengan orang ini, Saulus dari Tarsus. Sudah terkenal bahwa dia ini penganiaya orang Kristen. Makanya dia bilang, Tuhan, dari banyak orang telah aku dengar tentang orang ini, tentang Saulus ini. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Ini orang jahat Tuhan. Sudah menganiaya orang-orang kudusmu di Yerusalem. Kenapa kau suruh aku ketemu dengan dia dan sembuhkan dia yang sedang buta? Nah, Tuhan katakan apa? Pergilah. Orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Tuhan sedang mempersiapkan Saulus, nanti berubah namanya menjadi Paulus, untuk mengabarkan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Tuhan ingin bangsa-bangsa lain juga mendengarkan Injil dan menjadi percaya dan diselamatkan. Pergilah dia, karena Tuhan yang katakan dia pergi menemui Saulus. Ya, Ananias bertemu dengan Saulus dan menyembuhkannya sesuai dengan perintah Tuhan. Akhirnya Saulus bisa melihat kembali. Ya, kemudian dia juga setelah itu, sekarang dia berubah haluan. Tadinya ingin menganiaya orang Kristen, sekarang dia malah memberitakan Yesus sebagai Mesias, sebagai juru selamat di rumah-rumah ibadat. Bahkan nanti kita lihat perjalanannya sampai ke Athena ya, ke bangsa lain, ke Yunani, bangsa Yunani, mengabarkan tentang Yesus adalah Tuhan. Dan banyak orang yang non-Yahudi, bangsa lain menjadi percaya. Dia pergi sampai ke Eropa, ya, sampai ke Roma mengabarkan Injil. Nah, ini dia Paulus sampai memberitakan Injil ke Athena, sebuah negara atau bangsa yang penuh dengan berhala. Dan nanti banyak orang juga di sana yang menjadi percaya mengikut Tuhan Yesus. Nah, ini dia beritakan Injil kepada mereka
yang belum mengenal Tuhan, mereka yang bukan berasal dari bangsa Yahudi. Dan banyak orang yang menjadi percaya atas pemberitaan yang dilakukan oleh Paulus. Nah, pelajaran pertama kita lihat adalah Tuhan Allah mengasihi semua orang. Tadi kita dengar lagu kan? Jesus loves the little children, all the children of the world. Semua anak-anak, semua orang di dunia tanpa terkecuali. Tidak lihat siapa sukunya, apa sukunya, dia dari keluarga mana, bangsa mana, tidak. Semua orang ingin Tuhan selamatkan ya. Oleh sebab itu, ya Tuhan tidak ingin satu orang pun binasa, tetapi ingin semua orang bertobat dan diselamatkan. Inilah sikap hati Tuhan kepada semua manusia. Tapi kenyataannya tidak semua orang mau datang dan percaya. Tuhan sudah bilang, ayo datang, aku akan menyelamatkan kamu, percaya kepada saya akan berikan kamu kelegaan, hidup yang kekal. Tapi orang bilang, no, tak percaya. Nanti kamu akan menanggung dosamu sendiri di neraka. Kamu akan dibakar, disiksa di sana. Kalau kita tidak memiliki juru selamat, maka kamu akan menyelamatkan dirimu sendiri dan kamu tidak akan pernah bisa. Makanya orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus binasa di neraka. Ya. Dan oleh karena Tuhan Allah memiliki sikap hati yang demikian, maka kita juga ya, sebagai pengikut Tuhan harus terbeban untuk keselamatan orang lain. Jangan egois ya. Oh saya sudah percaya, no nanti kamu binasa, rasain nanti kamu. Jangan seperti itu ya. Kamu harus lihat Tuhan begitu baik kepada saya, memberikan saya keselamatan secara cuma-cuma. Sekarang saya ingin beritakan ini juga kepada orang lain. Nah kemarin Lause Jansel bilang ada misi gratis di Pambil. Dia dengar itu, dia baca beritanya, dia kasih tahu sama Lause Dedi, pergi ke sana juga dapat gratis. Ini es krim loh, cuma makanan yang berapalah harganya, 8.000 yang pakai kon kan, murah. Tapi itu pun diberitakan kan, dikasih tahu, sana ada gratis, ayo pergi sana. Tidak disimpan, oh gratis biar aku sendiri yang dapat, yang lain gak usah dengar. Enggak seperti itu. Kita ingin semua orang rasakan, benar tidak? Bagaimana dengan berita Injil tentang keselamatan jiwa, sorga yang mulia? Masa kita tak mau kasih tahu sama orang? Es krim yang tidak berharga saja kita kasih tahu. Terlebih lagi berita Injil yang berbicara tentang keselamatan jiwa. Setiap orang yang percaya akan diselamatkan masuk sorga, yang tidak percaya akan dihukum di neraka. Tega kamu lihat teman kamu, keluarga kamu yang masih belum percaya dihukum di neraka, dibakar di situ, di mana apinya tidak akan padam, ulatnya tidak akan mati. Beritakan Injil ya, terbebanlah. Kita juga harus memberitakan Injil kepada semua orang. Dimulai dari keluarga kamu. Loh, aku tak berani. Mulai dari keluarga kamu, dari papa mama kalau ada yang belum percaya, akong, nenek kamu, sepupu kamu, paman kamu, bibi kamu, keluarga terdekat dulu, baru mulailah tetangga kamu, teman kamu di sekolah. Nanti kalau sudah semakin berani dan yakin dan percaya mau memberitakan ke banyak orang, beritakan kepada orang yang tidak kenal sama sekali, di jalan belum pernah jumpa orang ini, ngomong, bicara tentang Tuhan Yesus. Nah, Lause saya takut loh Lause beritakan Injil. Takut ditolak, takut dihina, takut ditanya banyak pertanyaan yang saya tak bisa jawab. Alkitab katakan Tuhan menyertai kita dalam memberitakan Injil. Menyertai bukan hanya melindungi, menjaga, tapi juga berikan kita hikmat dia. Kebijaksanaan apa yang mau disampaikan. Makanya perlu berdoa. Dalam beritakan Injil bukan pakai kepintaran kamu ya, kekuatan kamu, keberanian kamu. Bukan. Bergantung pada Tuhan. Berdoa, Tuhan saya mau beritakan Injilmu. Bantu saya. Berikan saya hikmat, keberanian, perlindungan supaya saya bisa beritakan Injilmu. Kita harus memberanikan diri ya untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Jadi tak ada alasan sebenarnya, takutlah, tak bisa bicara lah, nanti ditolak, dihina. Tuhan janji, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu disampaikan kepada siapa? Kepada semua orang Kristen yang memberitakan Injil. Kepada kita juga. Jadi kalau kamu merasa takut, ingat, Tuhan menyertai saya. Saya akan doakan supaya Tuhan memberikan saya hikmat. Dan berdoa juga bagi orang yang kamu injili supaya Roh Kudus bekerja dalam hatinya. Ini bukan pekerjaan mentransfer pengetahuan ya. Saya tahu ini, saya kasih tahu kamu, kamu tahu dan kamu percaya. Bukan, ini pekerjaan rohani. Roh Kudus yang bekerja. Tuhan bekerja dalam hati manusia berdosa. Makanya kita perlu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah jadi ini pelajaran ya yang kita ingin pelajari pada pagi hari ini, bagaimana Tuhan menyelamatkan orang-orang Yahudi dan juga non-Yahudi, dan sama seperti Tuhan yang memiliki hati untuk menyelamatkan banyak orang, kita juga harus punya hati seperti itu. Ya. Tuhan ingin menyelamatkan semua orang, saya juga ingin semua orang diselamatkan, tapi bagaimana orang bisa diselamatkan kalau tidak ada yang beritakan Injil?
Karena keselamatan hanya bisa diperoleh melalui Injil saja. Kalau tidak ada yang memberitakan, bagaimana mereka bisa percaya? Kitalah yang harus memberitakan Injil itu. Jadi belajar ya. Sampaikan, katakan kepada diri sendiri, mulai sekarang saya coba belajar memberanikan diri memberitakan Injil dari keluarga saya dulu, kenalan saya, teman saya, tetangga saya, nanti saya akan beritakan Injil secara luas bahkan kepada orang-orang yang tidak saya kenal. Dan bersandar berharap kepada Tuhan di dalam melakukan pekerjaan ini, karena hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur atas pertolongan penyertaan Tuhan, sehingga kami bisa melihat bagaimana Tuhan begitu mengasihi semua orang. Dan biarlah kami juga memiliki beban dalam hati kami, mau memberitakan Injil kepada semua orang, sehingga banyak orang yang datang percaya dan diselamatkan. Kami memohon pertolongan Tuhan agar kami bisa berani dalam mengabarkan Injil-Mu. Berkati anak-anak remaja ini supaya Tuhan juga menolong mereka memiliki hati yang mau memberitakan Injil dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, pelajaran kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.